Hai semuanya, perkenalkan nama saya Normalita Manalu. Saya dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi dengan NIM 210709012, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hama atau binatang perusak bahan pustaka dan pencegahannya. Fumigasi perpustakaan merupakan usaha untuk mencegah, mengobati, dan mensterilkan bahan pustaka dari gangguan serangga. Serangga dapat menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada bahan pustaka di perpustakaan. Hal tersebut ditimbulkan karena suhu yang tidak stabil, di antaranya kelembapan tinggi, kurangnya peredaran udara. Apabila dibiarkan begitu saja, maka perpustakaan dan bahan pustaka yang ada di dalamnya akan digunakan serangga sebagai sumber makanan dan tempat tinggal mereka. Karena ratusan jenis biota, khususnya serangga, hidup dengan sumber makanan yang berupa kertas dan zat-zat yang ada dalam kertas, yaitu serat alami yang berupa selulosa dan semiselulosa, yang merupakan bagian dari buku. Beberapa jenis binatang perusak bahan pustaka. Di antaranya yang pertama yaitu kecoa. Kecoa hidup di daerah tropis dan subtropis, berwarna coklat dan kehitaman. Makanannya kanji atau perekat. Kecoa mengeluarkan cairan pekat warna hitam yang membentuk noda dan sulit untuk dihilangkan. Yang kedua yaitu silverfish dan firebird. Ciri-cirinya yaitu berbadan ramping dan tidak bersayap, berwarna abu-abu mutiara untuk silverfish, dan berwarna abu-abu untuk firebird. Mereka aktif di malam hari dan senang di sudut ruangan. Makannya berupa lem atau perekat. Yang ketiga yaitu bookworm. Bookworm membuat kertas berlubang-lubang. Dia bertelur di atas kertas atau dalam punggung kertas. Yang keempat yaitu moths atau ngengat. Ngengat mempunyai kepompong berwarna putih, tidak berambut, kepalanya hitam dan panjangnya 2 mm. Makanannya adalah kain, kadangkala sampul buku yang terbuat dari kulit. Ngengat meletakkan telurnya di celah-celah atau lubang-lubang, baik di lantai atau di tembok, atau tempat-tempat tersembunyi lainnya. Yang kelima yaitu mudwebs. Mudwebs membuat sarang dari lumpur di ujung buku yang tersembunyi dan tidak merusak bagian dalam buku. Yang keenam yaitu bedbugs. Hidup di antara celah-celah kayu, mebel, dan serat-serat kain. Yang ketujuh rayap. Rayap hidup subur di daerah tropis dan subtropis. Hidup berkelompok dalam koloni yang terorganisasi. Makanannya yaitu rak, kusen, pintu kayu. Rayap basah hidup di dalam tanah, rayap kering hidup dalam kayu. Dalam waktu yang singkat, rayap dapat menghabiskan kertas. Yang kedelapan yaitu kutu buku atau book lice. Ciri-cirinya yaitu berbadan kecil, warna abu-abu putih, badannya lunak, kepala besar, giginya kuat. Makanannya perekat dan kertas yang ditumbuhi jamur. Bertelur di atas kertas atau dalam punggung buku dan menimbulkan gatal. Yang terakhir yaitu yang kesembilan binatang pengerat seperti tikus. Memakan buku-buku yang disimpan dalam gedung, kertas disobek-sobek dan dikumpulkan untuk dijadikan sarang. Dari beberapa jenis binatang perusak yang telah saya sebutkan, dapat dilakukan pencegahan, yaitu yang pertama, ruangan harus selalu dibersihkan. Yang kedua, dilarang makan atau membawa makanan ke ruangan penyimpanan, karena sisa-sisa makanan akan mengundang serangga atau binatang pengerat.
Yang ketiga, pengontrolan secara berkala. Yang keempat, meletakkan pada rak atau tempat tertentu yang merupakan bau-bauan, seperti kamper, naphthalene, dan lainnya. Yang kelima, lakukan fumigasi. Karena dengan tindakan tersebut, serangga atau binatang lain akan musnah. Yang keenam, injeksi anti rayap di sekitar gedung penyimpanan. Dan yang ketujuh, hindari rak-rak, kusen, atau pintu yang terbuat dari kayu. Untuk rak dan lemari juga perlu dijaga dan diperhatikan, yaitu rak dan lemari harus terbuat dari bahan anti serangga dan tahan karat, dan harus sesuai dengan ukuran buku yang akan disimpan. Buku-buku yang besar dan tebal harus direbahkan di atas rak untuk menghindari kerusakan secara fisik. Peta-peta harus dihamparkan dalam laci-laci yang sesuai dengan ukurannya. Sekian video penjelasan dari saya mengenai hama atau binatang perusak bahan pustaka serta pencegahan yang harus dilakukan. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.